Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita di ibadah kita yang perdana, ibadah online di tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan yang hadir dan bertata atas setiap pujian umatnya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersukacita. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau siap melompat, menari bagi Raja di atas segala raja. Seperti Raja Daud menari bagi Tuhan. Haleluya. Terimalah pujian kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan setiap kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Engkau Raja di atas segala raja, yang bertata atas setiap pujian umatnya. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkaulah pemilik setiap kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Mari setiap engkau yang rindu lawatan Tuhan katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Engkau Allah semesta alam, Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa di bumi seperti di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita rindukan lawatan kuasa Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat
saja. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita serukan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bersama-sama katakan terhadapku. Hidupku kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, kami mau datang meninggikan nama-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Sini dengan imanmu katakan, kau percayakan ada bagiku, ada bagiku. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu Tuhan, menyembah. Percaya ada bagiku. Mari dengan imanmu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dalam setiap hidup kami Engkau ajaib Tuhan. Di hidupku Engkau hebat, kami menyembah-Mu, kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, Bapakku datang, Bapakku datang. Mari naikkan pujian dengan segenap hatimu. Menyembah-Mu di sini, kami percaya Engkau selalu ada bagiku,
usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, Engkau hebat, Engkau ajaib dan perkasa. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Biar segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Perbuatanmu sungguh Engkau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Dengan imanmu katakan, Engkau Allah yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Segala perbuatan-Mu dalam hidup kami, Engkau ajaib, Engkau Allah yang hebat. Biar kami nyanyi haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Mari kita penuhi bait Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Engkau baik, Engkau teramat baik. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan. Engkau Allah semesta alam. Haleluya, haleluya. Mari dari setiap rumahmu naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan penyembahan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau ajaib, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam gereja kami. Haleluya.
kemurahan-Mu Engkau selalu nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia dan rahmat-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujiannya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Engkau yang menyediakan setiap kebutuhan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau yang selalu menyediakan keperluan kami Tuhan. Perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari yang terbaik katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau Allah yang setia. Kau setia, Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau Allah yang setia, yang termulia. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa dan membuka hati untuk Tuhan memberkati kita lebih jauh. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat saat ini ya Tuhan, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau telah menyatakan kasih setia-Mu kepada kami. Hari ini kami bersama-sama akan mendengar pesan-pesan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan.
Kami sungguh-sungguh meminta di tengah-tengah kami ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga, di tempat ini seperti dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja untuk menjamah kami, memberi kami pengertian, memberi kami kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan yang harus kami jalankan, sehingga hidup kami akan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri akan menuntun kami sehingga tahun 2021 ini penuh dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada saat ini, kita akan memasuki pesan Tuhan yang baru. Kalau ini merupakan minggu yang kedua di tahun ini, mari kita akan sama-sama mengikuti tuntunan Tuhan, sehingga tahun ini menjadi tahun yang sungguh-sungguh penuh dengan pertolongan Tuhan dan berkat. Amin, saudaraku sekalian. Nah, saudara, di bulan Januari ini saya akan berbicara sepanjang bulan ini berkaitan dengan visi gereja kita, visi Tuhan untuk hidup kita, nilai-nilai yang harus kita pegang, sehingga bulan Januari kita bisa meletakkan dasar iman kita dan pengertian kita akan kehendak Tuhan dengan benar. Nah, saudaraku, tema kita pada hari ini adalah tentang visi gereja kita, yakni tentang rumah belas kasihan, House of Compassion. Saudaraku, saya mau sampaikan, mengingatkan kita semua bahwa gereja kita berdiri di kota Jogja ini dengan sebuah visi. Visi tidak datang hanya dari diri saya sebagai gembala, tapi justru sebelum saya jadi gembala, visi ini sudah Tuhan taruh dalam hati saya untuk dikerjakan. Jadi kalau gereja ini boleh ada, itu bukan gerejanya dulu baru visi, bukan. Visinya dulu baru terbentuk gereja ini. Oleh sebab itu, visi yang kita bicarakan hari ini adalah landasan seluruh pergerakan dari gereja kita. Dan ini juga berarti menyangkut bagaimana jalan hidup saudara semua sebagai jemaat di gereja ini. Saudaraku yang terkasih, mari kita mulai. Saya mengajak kita membaca, mengawali dari Matius 9 ayat yang ke-36. Semua akan membuka Alkitab, semua memperhatikan firman Tuhan. Mari kita lihat kenapa saudara-saudara gereja kita ini memiliki visi sebagai House of Compassion atau rumah belas kasihan di tengah-tengah kota kita ini. Nah, mari kita perhatikan Matius pasal 9 ayat 36, saya baca. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Saudaraku yang kekasih, ini adalah riwayat perjalanan Tuhan Yesus saat ada di muka bumi. Jadi kemana Tuhan pergi? Selalu Tuhan itu digerakkan oleh belas kasihan. Jadi kalau saudara dan saya ini mengikuti jejak Tuhan Yesus, mestinya kita semua menjadi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh bergerak dalam belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan, kepada siapapun sesama kita yang memerlukan pertolongan dan bantuan kita. Tuhan Yesus berjalan baik ke kota, ke desa, kemanapun ia digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kita bisa melihat di dalam Alkitab segala perbuatan baik, semua perbuatan yang penuh kuasa yang dikerjakan Tuhan Yesus, itu dasarnya, landasannya adalah belas kasihan kepada orang lain. Saudaraku, di dalam ayat ini Tuhan melihat orang-orang yang dijumpainya sebagai seumpama domba yang tidak bergembala, dan Tuhan mengasihani mereka.
Saya ingin saudara-saudara semua menyadari bahwa kita dipanggil Tuhan. Tuhan berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Kita adalah para saksi Tuhan. Kita bergerak bersaksi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah belas kasihan. Tuhan pernah berkata dengan tegas, apabila garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia bisa diasinkan? Tidak ada gunanya, kecuali dibuang dan diinjak orang. Garam itu juga bicara tentang gerejanya Tuhan. Gereja harus punya kasih. Gereja itu mengikuti jejak Tuhan Yesus. Gereja harus punya belas kasihan di tengah dunia ini. Walaupun dunia bertambah jahat, walaupun dunia mengajarkan keegoisan, walaupun dunia mengajari kita hanya untuk mencari berkat dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak boleh kehilangan visi yang Tuhan telah berikan kepada gereja, supaya kita semua, saya dan saudara sekalian, selalu bergerak dalam belas kasihan Tuhan kepada setiap orang yang di sekeliling kita. Amin, saudara. Saudaraku, bukan masalah sudah berapa lama kita jadi jemaatnya Tuhan. Bukan masalah seberapa banyak yang kita sudah bisa kumpulkan dengan pertolongan Tuhan. Tetapi apakah kita masih punya belas kasihan yang itu mengalir dari hati yang tulus, peduli kepada orang-orang lain seperti kehendak Tuhan bagi kita? Saudaraku, saya mencoba akan memberikan contoh-contoh bahwa ketika Tuhan bergerak, maka Tuhan itu bergerak memang dalam belas kasihan. Saudara mari mengerti, antara visi surga dengan belas kasihan yang itu ada dalam hidup kita, itu satu paket. Satu paket, saudara-saudara. Bahkan Tuhan bisa mengurapi, memilih kita, memberkati kita, dan Tuhan bisa memakai hidup kita. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan belas kasihan Tuhan kepada manusia lewat kita. Saudara, saya akan buktikan bahwa Tuhan Yesus pun waktu ada di dunia itu yang sedang dilakukan oleh Tuhan, dan itu menjadi patron atau model yang sekarang harus kita ikuti. Amin, saudara. Ini luar biasa sekali. Ini dahsyat sekali, saudara-saudara. Saya akan mengajak kita membaca juga apa yang Tuhan Yesus katakan tentang dirinya dan pelayanannya di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 20. Lukas 4 ayat 16 sampai 20. Saya ajak kita membaca Lukas 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Semua perhatikan, semua lihat, semua dengar firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada para pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh, ketika Tuhan Yesus diurapi dalam Roh Kudus, kemanapun ia pergi adalah untuk melepaskan pelayanan atas dasar belas kasihan yang ada di dalam hidupnya kepada orang-orang yang memerlukan. Dalam nats lain, Tuhan berkata, aku datang untuk orang-orang sakit. Bukan orang-orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang-orang sakit. Bukan orang-orang benar yang memerlukan juru selamat, tapi orang berdosa. Saudaraku yang kekasih, hari ini mari kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan ingin gerejanya bergerak dalam pelayanan belas kasihan. Saudara selalu rindu diurapi oleh Tuhan?
Apakah saudara sering meminta Tuhan urapi saya, Tuhan berkati saya? Sadarkah saudara meminta pengurapan, meminta diberkati, itu ada konsekuensi pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita ingin diberkati berlimpah-limpah, bertambah-tambah hanya untuk diri kita. Tidak, antara pengurapan, antara berkat dengan pelayanan belas kasihan itu satu paket. Yang ngerti katakan amin. Saya berdoa supaya lewat firman Tuhan ini saudara mulai membuka mata saudara, membuka hati saudara untuk mulai mengerti engkau ada di muka bumi untuk melayani orang lain dalam belas kasihan yang Tuhan taruh dan Tuhan berikan kepadamu. Saya percaya ini adalah kebenaran buat kita semua. Saudaraku, sekali lagi, siapa yang suka cari hadirat Tuhan? Siapa yang suka minta pengurapan? Siapa yang ingin roh Tuhan memenuhi dan menuntun hidupnya? Sadarkah saudara ketika engkau meminta itu, maka ada bagian yang lain yang itu akan menyertai hidupmu, yakni engkau melayani dengan belas kasihan. Apa gunanya pengurapan tanpa belas kasihan? Apa gunanya berkat melimpah tanpa belas kasihan? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, memang kita dipanggil Tuhan untuk menerima segala anugerah dan mengerjakan pelayanan belas kasihan kepada semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang setuju berkata amin. Kenapa gereja kita tidak tunggu harus kaya, tidak tunggu harus banyak duitnya? Kita selalu mengerjakan pelayanan belas kasihan. Bahkan mungkin rasanya kadang saudara berpikir seperti dibebani oleh gembala saudara tentang pelayanan-pelayanan ini. Tapi tahukah saudara, apa yang saya sampaikan kepada saudara itu adalah isi hati Tuhan yang harus dimiliki gerejanya. Apa gunanya gereja? Apa gunanya gedung gereja yang besar? Apa gunanya kita mengumpulkan banyak persembahan kalau itu hanya untuk diri kita sendiri? Kita mau mengerjakan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi tentang pelayanan belas kasihan. Dan saudara bisa bergerak dalam pelayanan ini sesuai tuntunan Tuhan buat saudara. Saudara bisa melihat sekeliling saudara. Saya sudah sampaikan tahun lalu, kalau engkau punya komsel, punya persekutuan, atau keluargamu tinggal di sebuah lingkungan, coba perhatikan sekeliling. Apakah yang bisa kita lakukan untuk orang-orang susah? Apakah ada orang-orang yang perlu kita kasihi sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kita? Banyak orang bisa mengenal kasih Tuhan lewat hidup kita ini. Saudaraku, sekali lagi, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan dengan urapan Roh Kudus, dengan banyak berkat supaya kita membebaskan orang lain, menyembuhkan orang lain, menolong orang lain, supaya kita jadi garam, jadi terang dunia, dan banyak orang akan menerima kasih Tuhan, mengakui kasih Tuhan lewat hidup kita. Saya sungguh-sungguh berdoa lewat khotbah minggu ini saudara menyadari bahwa saudara perlu mengerjakan pelayanan belas kasihan. Saya dan saudara adalah rumah belas kasihan. Saya sudah sampaikan saudara-saudara bahwa pada waktu Yesus menyembuhkan Bartimius, teriakan Bartimius itu sangat menggugah hati saya. Saudara, Bartimius itu mendengar tentang Yesus. Yesus itu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Yesus itu mengajarkan kerajaan Allah. Tetapi yang saya lihat bukan hanya Bartimius tahu Yesus itu baik, Yesus berkuasa, tapi Yesus adalah house of compassion, rumah belas kasihan. Sehingga pada waktu Bartimius mendengar Yesus lewat, maka Bartimius berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku! Yesus anak Daud, kasihanilah aku! Yesus anak Daud, kasihanilah aku!" Kenapa dia berseru, "Kasihanilah aku, kasihanilah aku"? Karena Bartimius yakin dalam diri Yesus ada belas kasihan. Saudaraku yang kekasih, apakah ketika orang-orang menjerit di sekeliling kita memerlukan pertolongan, mereka masih bisa percaya di gereja ada belas kasihan, dalam rumah tangga kita ada belas kasihan, dalam hidup kita ada kasih kepada orang lain?
Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita bisa berjalan dalam perkenanan Tuhan. Nah saudara, saya mau sampaikan lebih dalam. Saya percaya saudara mengerti maksud Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Gereja kita sudah punya sekolah gratis. Tahun ini kita akan maksimalkan. Sekalipun masih pandemi, sekalipun kita sekolahnya online, tapi kita akan maksimalkan lagi. Saudara, mari ambil bagian, ikut mendoakan, ikut mendukung, ikut memberi persembahan untuk sekolah gratis ini, supaya gereja kita sungguh-sungguh bisa punya sekolah yang baik. Saudara, ingat bahwa semua pelayanan memerlukan dana, memerlukan SDM, memerlukan kasih saudara untuk bisa berjalan dengan baik. Saudara, kita punya pelayanan kasih kepada para lansia, pelayanan beras. Mari kita tingkatkan. Atau mungkin saudara punya ide pelayanan lain yang itu Tuhan bicara kepada saudara untuk dikerjakan. Saudara bisa sampaikan, gereja kita ingin menjadi house of compassion seperti Tuhan Yesus. Mari kita lakukan. Kita sudah punya panti asuhan, rumahnya sudah ada. Saya minta saudara semua bergerak. Kalau dengar ada anak yang perlu perawatan, pemeliharaan, dan seterusnya. Mari saudara, kita bergerak. Supaya apa? Supaya kita bergerak dalam belas kasihan. Tuhan dimuliakan. Dan kita tahu, ketika itu kita lakukan, itulah yang dikenal Tuhan atas hidup kita. Saudara ingat, hati Tuhan Yesus tidak hanya ada di gedung gereja. Hati Tuhan Yesus ada di dalam jiwa-jiwa yang terhilang, di dalam diri orang-orang yang frustasi, di dalam hidup orang-orang miskin, di dalam hidup anak-anak yang terluka dan penuh kepahitan. Hati Tuhan Yesus tidak hanya ada di gereja kita saat kita menyembah Dia, tetapi juga ada di dalam hidup orang-orang yang hancur, terluka, miskin, rusak, yang memerlukan uluran tangan, dan itu bisa kita jangkau bersama. Amin, saudaraku sekalian. Saya percaya saudara akan dikobarkan oleh Roh Kudus. Saya percaya ketika tahun ini saudara diberkati lebih banyak, engkau akan berkobar-kobar untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saya berdoa semua terjadi di tahun ini, karena tahun ini Tuhan berkata tahun pencapaian yang baru. Saudaraku yang kekasih, saya akan tunjukkan lebih dalam lagi, apakah benar Tuhan Yesus bergerak sepenuhnya dengan belas kasihan. Tuhan Yesus itu kalau menyembuhkan, itu Dia menyembuhkan atas dasar belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Semua akan lihat juga Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Perhatikan saudaraku ya. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Tuhan Yesus bergerak menyembuhkan orang, itu juga digerakkan belas kasihan. Saya berdoa supaya belas kasihan tidak pernah pergi dari hidup saudara. Mungkin saudara pernah dikecewakan orang, mungkin saudara pernah ditipu orang, mungkin kebaikan saudara tidak dianggap apa-apa, tapi jangan pernah hilang belas kasihan dari hidup saudara. Karena Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Saudaraku yang lainnya, Tuhan itu memberi makan orang-orang yang lapar yang mengikutinya, itu juga karena dasar belas kasihan. Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Perhatikan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Dan kalau sudah membaca judul dari perkataan Yesus ini adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus memberi makan orang, dasarnya juga belas kasihan. Saudara, kalau kita kaya, kalau kita punya uang, kita memberi kepada orang lain bukan supaya dipandang orang, bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita dibalas oleh orang, tapi belas kasihan itu adalah motivasi yang dari surga, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberi makan orang karena belas kasihan. Saya berdoa, kalau sudah melihat orang lain kekurangan,
hati saudara penuh belas kasihan untuk bisa menolong dan berbagi dengan orang yang memerlukan pertolongan. Saudara yang lain sekarang. Bahkan Yesus itu membebaskan orang, Tuhan itu membebaskan orang. Dasarnya adalah belas kasihan. Walaupun ini dibungkus dalam sebuah perumpamaan tentang orang yang berhutang dan raja itu membebaskan karena belas kasihan. Raja itu menggambarkan tentang Bapa dan kerajaannya. Saudaraku, mari lihat Matius pasal 18 ayat 27. Matius 18 ayat 27. Perhatikan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, kenapa Tuhan ampuni kita? Karena kita tidak sanggup membayar dosa kita. Kenapa Tuhan menghapus semua kesalahan kita? Karena kita tidak bisa membayarnya. Dan semua Tuhan lakukan. Dia rela mati di kayu salib, dia rela menderita, dia rela dihina, dianiaya, karena dia mengasihani kita. Kalau kita sudah begitu dikasihani, bukankah kita harus mengasihani orang lain seperti Tuhan mengasihani kita? Saya berdoa, saudara, jangan tawar hati dalam hidup ini. Jangan karena kita terlalu banyak dikecewakan, kita kemudian menutup diri kepada orang lain. Jangan karena kita merasa kita ini kalau kebaikannya kok nggak dianggap, nggak dibalas, kita menutup diri kepada orang lain. Saudara, ikuti jejak Tuhan Yesus. Dia selalu melakukan kebaikan atas dasar belas kasihan. Sekarang saya mau bicara ini, saudara. Kalau kita mau melepaskan belas kasihan, apa? Belas kasihan kepada apa yang harus kita pegang sungguh-sungguh? Ini penting. Sekarang kita sama-sama sepakat, gerejanya Tuhan harus jadi house of compassion, rumah belas kasihan. Semua kita harus jadi rumah belas kasihan. Sekarang pertanyaan besarnya, kita kasihan kepada apa? Kasihan kepada siapa? Markus 16 ayat 16. Saudaraku yang kekasih, saya ajak kita akan mengerti kehendak Tuhan. Saya senang mengajar saudara firman Allah. Saya sudah mengenal bagaimana sungguh-sungguh saya belajar hidup di hadapan Tuhan. Belajar hidup menghidupi kebenaran ini. Hidup sesuai dengan firman Allah, menjadi rumah belas kasihan kepada semua orang yang saya bisa melakukannya. Ya, saudara, saya berharap, saya berdoa, saudara, mari sama-sama kita ikuti jejak Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mau memperdalam supaya saudara tidak salah sasaran. Kalau saudara harus punya belas kasihan, yang pertama untuk perkara ini, saudaraku, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, kalau kita menaruh belas kasihan, itu yang pertama-tama berbelas kasihanlah akan keselamatan jiwa-jiwa. Saudara mesti punya belas kasihan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saudara mesti menganggap amat penting orang sudah diselamatkan atau belum diselamatkan. Saudara harus menganggap penting mulut saudara menyampaikan berita Injil kepada orang lain sampai orang itu menyatakan, aku mau menerima Tuhan Yesus. Sebab Alkitab berkata, siapa percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, kita semua sudah mendengar dan kita sudah melihat tanda-tanda zaman bahwa ini sudah semakin mendekati hari kedatangan Tuhan. Itu bisa terjadi kapan saja. Dan saudara yang kekasih, jangan kita menjadi orang-orang yang berhutang ya. Saya sudah sampaikan kepada saudara, dalam hidup saudara yang singkat, sama seperti saya dulu, saya diselamatkan lewat pelayanan orang lain. Sejak kecil saya punya guru sekolah minggu. Ada orang yang berkorban menjadi pengajar, memperkenalkan Yesus kepada saya. Maka setelah saya mengerti tentang keselamatan ini, saya berhutang kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang lain minimal. Seperti satu jiwa kita sudah diselamatkan lewat pelayanan orang lain yang digerakkan Tuhan, maka kita menyelamatkan minimal satu jiwa sebelum kita kembali ke surga. Saudara harus punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kalau keluarga saudara belum diselamatkan, saudara pasti punya belas kasihan. Kalau ada pegawai saudara, teman saudara, sahabat saudara belum menerima Tuhan Yesus, saudara harus serius memikirkan itu. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sepanjang waktu tahun-tahun hidup saya, setiap tahun ada jiwa baru yang saya baptis.
Dan itu hasil penginjilan saya sendiri. Saya rindu warisan rohani ini saudara terima seperti gembala saudara. Tiap tahun ada jiwa yang diselamatkan lewat pemberitaan. Saya berdoa saudara juga begitu. Ada orang yang saudara selamatkan dari api neraka. Saudara, memang Tuhan berjanji akan memelihara kita tidak akan kekurangan. Semua hal-hal materi itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Tapi Bapa di surga kita tahu kita perlu semua itu. Memang Tuhan juga berjanji akan pelihara kita. Tapi orientasi hidup kita itu kerajaan surga, bukan hidup di bumi. Bukan sekedar bagaimana saya sukses tahun ini mencapai keuntungan sebesar-besarnya saja. Itu tidak salah kalau saudara mengerjakan pekerjaan saudara yang terbaik. Tapi saudara menjadi salah kalau hanya fokus pekerjaan saudara sukses di bumi saja tanpa digerakkan lagi oleh belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saya berdoa GPI Victory, GPI Yabes menjadi gereja yang bergerak untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan, menceritakan Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Yesus firman jadi manusia. Yesus itu dari sorga. Ya, dia turun ke dunia memang jadi tumbal dosa supaya orang, setiap manusia yang tidak bisa membayar dosanya untuk bisa masuk surga menerima cuma-cuma dalam Tuhan Yesus. Kabar ini harus diberitakan. Saya berdoa 2021 ini saya juga akan kembali membaptis orang-orang yang belum kenal Tuhan dan menerima kerajaan surga dalam hidupnya. Saya berdoa saudara juga akan membawa orang kepada Tuhan Yesus tahun ini. Yang setuju berkata amin. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, dalam hal apa? Yang pertama kita harus menunjukkan belas kasihan. Yang pertama untuk keselamatan jiwa-jiwa orang. Saudara mesti serius memikirkan ini. Jangan saudara hanya punya surga saudara nikmati sendiri. Sekarang saudaraku, yang kedua tadi kita sudah banyak singgung, tapi saya akan mantapkan lagi. Kita ini harus punya belas kasihan untuk kesusahan dan penderitaan orang lain. Untuk kesusahan dan penderitaan orang lain. Zaman sekarang ada loh orang-orang yang ya tidak punya hati yang baik. Bahkan ada loh jemaat-jemaat yang hatinya juga kurang baik atau enggak baik sama sekali. Kalau lihat jemaat yang lain atau saudaranya berhasil, dia iri, curiga, memfitnah, ada. Tapi ada juga kalau lihat saudaranya gagal, bangkrut, malah mengucap syukur, malah seneng, ya, malah wah kayaknya itu gembira gitu kalau lihat orang lain jatuh. Tapi saya tahu itu bukan engkau. Tapi inilah kenyataan manusia di akhir zaman. Egois, sombong, benarnya sendiri, tidak mengizinkan hati Tuhan Yesus memenuhi hidupnya. Saya berdoa saudara berbeda. Saya berdoa supaya hati saya tetap setia dan semakin setia kepada Tuhan Yesus, termasuk dalam perkara ini. Kalau lihat orang susah, orang menderita, maka kita akan mengasihi mereka. Tuhan mengajarkan menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Itu namanya hatinya baik. Lihat orang susah, ya kita ikut empati, kita gotong royong, kita membantu, kita berkorban. Lihat orang sukses, kita bersyukur, kita juga ikut gembira, dan kita tidak ada rasa iri dan sebagainya. Saudaraku, ini yang Tuhan kehendaki. Dan saya akan membacakan kitab Amsal supaya saudara ingat bahwa kebaikan saudara kepada orang miskin, orang lemah yang tidak bisa membalas kebaikanmu, itu akan dibalas oleh Tuhan sendiri. Amsal 14 ayat yang ke-31. Amsal 14 ayat 31. Dengarkan firman Allah. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saudara, bukankah kita selalu berdoa, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Siapa yang ingin memuliakan Tuhan? Siapa yang ingin sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Kata Alkitab, siapa mengasihani orang lemah, memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Saudara, ini adalah kebenaran. Saudara mesti punya hati, punya empati, punya hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Saudara, sekarang ayat pasal 19 ayat 17.
19 ayat 17. Apa bunyinya? 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudaraku, ini luar biasa. Kalau kita sampai menghutangi Tuhan, apakah Tuhan itu ngemplang? Apakah Tuhan tidak akan membayar kita? Dia pasti membayar kita. Jangan kita lelah, jangan kita jemu berbuat baik. Walaupun dikecewakan, walaupun kita diakali, kita akan tetap setia dalam kebaikan. Karena kita tahu prinsipnya, orang yang menabur belas kasihan mengutangi Tuhan. Kalau kita hidup hanya pakai logika, lama-lama pasti nggak mau mengasihani orang lain. Apalagi zaman sekarang, banyak orang yang bisanya hanya memanfaatkan kebaikan kita. Saudaraku, tetapi sekalipun demikian, saya mendorong saudara supaya kita jangan kehilangan belas kasihan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat 13 dikatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, kalau ia sedang berseru-seru, dia tidak akan dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, hidup kita ada di dalam kehendak Tuhan. Jangan kita menutup pintu hati kita buat orang lain. Tetap kita punya pelayanan belas kasihan dalam hidup kita ini. Amin, saudaraku yang kekasih. Hari ini pesan Tuhan, supaya engkau dan saya menjadi rumah belas kasihan. Mari kita akan peduli kepada pelayanan-pelayanan belas kasihan, pelayanan misi di gereja kita. Sehingga Tuhan juga akan membalas apa yang kita taburkan dengan kemurahan kebaikannya. Karena memang yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati saudara. Sekarang sebelum saya akhiri, saya mau tanya, siapa yang mau jadi rumah belas kasihan di dalam hidupnya? Siapa yang ingin jadi house of compassion dalam hidup ini? Saudara bisa angkat tangan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah dengar firman dan kehendak-Mu. Kami mau jadi rumah belas kasihan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan kami anggap sepi. Sebab orang yang tidak percaya Yesus akan dihukum selama-lamanya. Beri kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Tolong tahun ini ada jiwa-jiwa yang kami selamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ajari kami berkorban dalam belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Kami tidak jemu-jemu. Walaupun kami mungkin dikecewakan, kami ditipu, kami diakali, kami dimanfaatkan, tapi biarlah hati yang penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus tetap memenuhi kami. Kami percaya tidak sia-sia, tidak bodoh orang yang hidup dan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, sebab kami akan menerima ganjarannya, balasannya dari Tuhan. Terima kasih buat minggu ini Tuhan. Kami sudah menerima pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita akan kembali perjamuan kudus bersama. Mari semua yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, kita akan bagikan kepada keluarga kita. Ingat, Yesuslah sumber kita. Yesuslah keselamatan kita. Yesuslah segala anugerah Allah dalam hidup kita. Amin. Dengan makan roti, minum anggur, Tuhan berkata, siapa makan dagingku, minum darahku, aku dalam dia, dia dalam aku. Semua mari terima roti dan anggur. Kalau sudah siap, saya undang yang bisa berdiri. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijagai oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami percaya segala penderitaan, kesengsaraan, kekacauan, kegagalan, kemiskinan
sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua sudah selesai. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang membuka berkat yang baru bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sekalipun kita hanya secara lahiriah memakan sekeping roti, tetapi secara rohaniah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam Dialah kita mengalami seluruh kemenangan dalam perjanjiannya yang kekal. Amin. Sekarang mari kita angkat anggur kita sama-sama. Kita berdoa kembali sama-sama dan ikuti kembali saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan di kayu salib supaya dosa kami diampuni dan disucikan. Hidup kami diubahkan seperti Engkau. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Apapun rancangan yang jahat, serangan dari setan-setan saat ini digagalkan, dibatalkan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah diberkati sekali hari ini. Dan kita juga memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapan persembahan yang terbaik. Saudara, ingat, apa yang kita tabur di hadapan Tuhan dengan iman dan ketaatan akan bertumbuh menjadi buah-buah berkat di ladang hidup kita. Mari kita doakan dan kita percaya Tuhan akan memberkati persembahan kita. Mari berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Terima kasih buat semua berkat, rezeki, keuangan buat keluarga kami. Terima kasih buat berkat kesehatan, pertolongan yang sudah kami terima dari Tuhan. Sekarang kami memberi persembahan karena iman, karena taat. Tuhan, mari berkati, kiranya menyukakan hati-Mu. Berkati seluruh jemaat ya Allah, berkati seluruh jemaat ya Tuhan, para pengerja, hamba-hamba-Mu yang memberi persembahan syukur, persembahan iman, persembahan khusus, persembahan perpuluhan, ataupun apapun yang Kau perintahkan kepada mereka yang dilepaskan dalam pekerjaan Tuhan. Semuanya Kau berkati kembali dengan berlipat kali ganda, sebab itulah firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita sudah selesai dengan ibadah kita. Mari kita berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Dan angkatlah tangan sama-sama dan kita menerima doa berkat. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus memenuhi hidup kita saat ini dan sampai selamanya. Kita diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerah kita dan dijauhkan dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menyakiti kita. Biarlah ini semua menjadi tanda mujizat sampai anak cucu kita, sampai Tuhan datang dan kita naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, segala puji syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Haleluya.